Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi sahhala lana as-siyama wal qiyama wa yassar. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi allati la tuhsa wa la tuhsar. Wa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala ala fadlihi wa ihsanihi fa hukka lahu an yushkar. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini bulan Ramadan yang kita cintai telah pergi meninggalkan kita, dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Kaum muslimin jamaah salat Id yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, pada hari ini ketika bulan Ramadan telah pergi, maka di antara kita ada orang-orang yang beruntung dan ada juga orang-orang yang merugi. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang berhasil memanen sebanyak-banyaknya kebaikan di bulan Ramadan. Orang yang Allah Ta'ala ampuni seluruh dosa yang telah lalu. Orang yang Allah Ta'ala catat sebagai calon penghuni surga, dan Allah Ta'ala bebaskan dari api neraka. Orang yang Allah Ta'ala jadikan saumnya, bacaan Qur'annya syafaat bagi dia kelak di yaumul qiyamah. Orang yang mendapatkan limpahan pahala yang banyak sehingga akan menjadikan berat timbangan amal kebaikannya kelak di yaumul qiyamah. Dia panen itu semuanya di bulan Ramadan kemarin. Adapun orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang ketika bulan Ramadan pergi dia tidak mendapatkan apa-apa. Kaum muslimin jamaah salat Id yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, bulan Ramadan telah menjadi cerita yang telah lalu dari kita. Kita semua ingin menjadi orang-orang yang beruntung, dan kita tidak mau menjadi orang-orang yang merugi. Tetapi bulan Ramadan telah pergi,
Maka bagaimana kita bisa mendapatkan keberuntungan yang begitu banyak bulan Ramadan, sementara kita akui tidak ada yang sempurna di antara kita. Bulan Ramadan kemarin kita akui banyak kelalaian kita, lebih banyak kesibukan duniawi kita daripada kesibukan ukhrawi kita. Lebih banyak kita lalainya, lebih banyak kekurangannya daripada zikir kita, daripada kesempurnaan kita di dalam memaksimalkan peribadahan kita di bulan Ramadan. Tapi kita ingin mendapatkan keuntungan-keuntungan tersebut. Kaum muslimin jamaah salat Id yang semua dimuliakan Allah Ta'ala, in kana yarju min fadlihil muhsinun faman yarju min rahmatihi al-mudnibun. Seandainya yang berhak untuk mendapatkan karunia Allah Ta'ala hanya orang-orang yang baik, hanya mereka saja yang boleh berharap kepada Allah Ta'ala. Lantas orang-orang yang berdosa berharap sama siapa? Maka sungguhnya Allah adalah Robnya orang-orang yang baik, dan Allah Azza wa Jalla adalah Robnya para pendosa. Kesempatan mendapatkan rahmat dan limpahan keuntungan bulan Ramadan belum tertutup bagi kita semuanya. Maka pada kesempatan khutbah ini kita akan melihat apa saja yang perlu kita lakukan agar keuntungan-keuntungan di bulan Ramadan bisa kita dapatkan walaupun kita telah melewatinya dengan segala kekurangan dan kelalaian kita. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tunalul hasanat wa bi mannihi tuhsalul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, agar kita mendapatkan keuntungan-keuntungan di bulan Ramadan yang telah lalu dengan segenap kekurangan dan kelalaian kita, maka kita perlu melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, ketika bulan Ramadan pergi, maka kita keluarkan zakat fitri. Kita kumandangkan dan agungkan Allah Ta'ala dengan menyebut nama kebesarannya, takbir Allahu Akbar, dan kita mendirikan salat Id. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Surat Al-A'la adalah surat yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat Id, dan di situ tertera dua ayat tadi yang artinya sungguh beruntung orang yang telah mensucikan dirinya dan dia menyebut nama Tuhannya lalu dia mendirikan salat. Sebagian ulama mengatakan sungguh beruntung bagi orang yang ketika Ramadan pergi dia mensucikan dirinya dengan zakat fitri. Sebab Rasulullah SAW bersabda, dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafathi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan orang yang puasa dari kekurangan dan kesalahan baik berkaitan dengan perbuatan maupun perkataan. Kemudian dia menyebut nama Allah Ta'ala dengan mengagungkannya, bertakbir, dan dia sholat, itu sholat Idul Fitri. Maka sungguh orang tersebut termasuk orang yang beruntung ketika selesai bulan Ramadan, maka dia melakukan tiga hal tersebut.
Kemudian yang kedua, kita bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat dan istighfar adalah teman bagi ahli tauhid yang tidak pernah meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat." Ketahuilah bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan mohonlah ampunan untuk dosamu dan dosa orang-orang beriman laki-laki maupun perempuan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, taubat dengan menyesali kekurangan dan kelalaian kita di bulan Ramadan. Taubat dengan bertekad ketika datang bulan Ramadan yang akan datang, kita tidak akan mengulangi lagi. Taubat dengan meninggalkan kelalaian dan kekurangan-kekurangan tersebut di dalam kehidupan kita pasca Ramadan. Dan kita beristighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian dan kekurangan tersebut. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang kafir kebaikannya itu ditolak. Kebaikannya itu tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala dengan sebab kekufurannya. Seorang sahabat yang bernama Hakim Ibnu Hizam radhiyallahu an, ketika beliau masuk ke dalam Islam, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan dulu di masa jahiliyah ketika dia kafir. Maka Rasulullah SAW bersabda, aslamta ala ma aslafta min khair. Kamu masuk Islam dengan membawa seluruh kebaikan yang telah kamu kerjakan dulu di masa jahiliyah. Masuk Islamnya seorang kafir itu taubatnya. Dan orang Islam yang berdosa, lalai, banyak kekurangan, maka dia bertaubat. Maka taubat dan istighfarnya akan menggugurkan kesalahan dan dosanya dan akan mengembalikan kebaikan-kebaikannya. Maka kita berharap secuil kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan, sedikit ketaatan yang kita lakukan di bulan Ramadan, sedikit zikir yang kita lantunkan kepada Allah Ta'ala di bulan Ramadan, semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita keuntungannya. Walaupun kita banyak kesalahan dan kekurangannya, dengan taubat kita, dengan istighfar kita. Kemudian yang ketiga adalah dengan melakukan perkara-perkara yang serupa yang ada di bulan Ramadan. Saumnya, maka di luar Ramadan ada saum-saum sunnah. Qiyamul Ramadannya, salat tarawihnya. Maka di luar Ramadan juga ada tahajud, ada qiyamul lail. Membaca Al-Quran. Maka di luar bulan Ramadan Al-Quran tersedia untuk kita baca. Waktu begitu banyak, waktu begitu luang untuk kita baca dan kita pelajari Al-Quran. Maka lakukanlah itu. Itu adalah untuk mendapatkan kemenangan bulan Ramadan yang tertunda gara-gara kekurangan kelalaian kita. Maka kita dapatkan itu. Para ulama mengatakan berdasarkan hadis Nabi SAW, ketika Allah Subhanahu wa taala menghisab seseorang di yaumul qiyamah, yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Kalau pada salatnya tersebut terdapat kekurangan dan kesalahan, maka Allah Ta'ala perintahkan, coba lihat salat-salat sunnahnya. Apakah dia memiliki salat sunnah? Maka seandainya ada kekurangan dan kesalahan di salat yang fardu, akan dilengkapi, akan ditambal dengan salat-salat sunnah tersebut. Maka kekurangan, kesalahan dan kesalahan kita di bulan Ramadan, insya Allah Allah akan tambal, Allah akan lengkapi, Allah akan sempurnakan dengan perbuatan-perbuatan serupa yang kita lakukan setelah bulan Ramadan. Sehingga keuntungan yang ada di bulan Ramadan bisa kita raih.
Walaupun beberapa waktu sebelum kita melakukan itu, mungkin itu tertunda. Mungkin Allah itu simpan sampai Allah melihat kejujuran kita untuk mendapatkannya dengan melakukan hal-hal serupa di luar bulan Ramadan. Jamaah salat Id yang semua dimuliakan Allah Ta'ala. Yang keempat, berdoa. Berdoa. Kita ketuk pintu langit, kita panjatkan doa, kita angkat tangan kita, kita berdoa, kita mohon kepada Allah Ta'ala kekurangan, kelalaian, kesalahan kita bulan Ramadan. Semoga Allah yang Ghafur, semoga Allah yang Rahim membukakan ampunannya bagi kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahim melimpahkan keuntungan-keuntungan tersebut untuk kita dengan memanjatkan doa-doa tersebut. Diceritakan bahwa di antara kebiasaan as-salafus saleh, selama 6 bulan pasca Ramadan mereka berdoa, diikuti dengan rasa berharap dan rasa takut, berharap semoga Allah Ta'ala menerima amalan-amalan kita di bulan Ramadan, dan rasa takut Allah menolak itu. Mereka berdoa 6 bulan, hati mereka masih bersama dengan Ramadan. Andaikan mereka orang-orang yang dikenal dengan kesolehannya, dikenal dengan kekuatannya dalam beribadah dan perjuangannya, 6 bulan berdoa berkaitan dengan amal bulan Ramadan, apalagi kita yang sungguh sangat jauh dibandingkan dengan mereka. Ini diantara perkara-perkara yang bisa kita lakukan untuk meraup keuntungan di bulan Ramadan, walaupun kita mengakui banyak kesalahan, kekurangan dan kelalaian di bulan Ramadan tersebut. Kaum muslimin jamaah salat Id yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa tilawatana wa sayira a'malina sholihah. Allahumma tammim taqsirana wa tajawaz an sayyiatina innaka ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik, tsabbit qulubana ala ta'atik, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.